Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Yunita Laila Astuti, SST MS Channel Smith dengan NIDN 4030069401. Saat ini saya melaksanakan pengabdian sebagai dosen tetap dengan home base Prodi Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, video pembelajaran sertifikasi dosen tahun 2026. Sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Asuhan Kebidanan Esensial Kehamilan, Praktik Asuhan Kebidanan Esensial Kehamilan, Asuhan Kebidanan Esensial Nifas dan Menyusui, Praktik Asuhan Kebidanan Esensial Nifas dan Menyusui, Konsep Kebidanan, Asuhan Kebugaran Ibu dan Anak, Praktik Asuhan Kebugaran Ibu dan Anak. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Esensial Kehamilan meliputi CPL 2, lulusan mampu menguasai keilmuan kebidanan dan keilmuan lain yang menunjang praktik pelayanan kebidanan sesuai kompetensi dan kewenangan bidang vokasi. CPL 4, lulusan mampu melakukan komunikasi dan edukasi dalam upaya promotif dan preventif dengan media dan metode yang relevan bagi optimalisasi kesehatan perempuan, keluarga, dan masyarakat termasuk dengan masalah kesehatan jantung. CPL 5, lulusan mampu melakukan asuhan kebidanan esensial dengan pendekatan manajemen kebidanan pada bayi baru lahir, neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas dan menyusui, kesehatan perempuan, pelayanan keluarga berencana, kebugaran ibu dan bayi termasuk dengan masalah jantung, dengan prinsip universal precaution dan patient safety di berbagai fasilitas pelayanan kebidanan dan komunitas. CPL 6, lulusan mampu mengenali tanda dan gejala kelainan serta komplikasi maternal neonatal, penanganan awal kegawat daruratan maternal neonatal, serta kebutuhan konsultasi, kolaborasi, rujukan secara tepat termasuk dengan masalah kesehatan jantung. Capaian pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Esensial Kehamilan diantaranya CPMK 2, mahasiswa mampu menguasai keilmuan kebidanan khususnya pada asuhan kebidanan esensial kehamilan dan keilmuan lain yang menunjang praktik pelayanan kebidanan. CPMK 4, mahasiswa mampu melakukan komunikasi, edukasi, dan konseling dalam upaya promotif dan preventif dengan media dan metode yang relevan bagi optimalisasi kesehatan perempuan, keluarga, dan masyarakat pada asuhan kebidanan esensial kehamilan. CPMK 5, mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan esensial dengan pendekatan manajemen kebidanan pada bayi baru lahir, neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas dan menyusui, kesehatan perempuan, pelayanan keluarga berencana pada asuhan kebidanan esensial kehamilan, dengan prinsip universal precaution dan patient safety di berbagai fasilitas pelayanan kebidanan dan komunitas. CPMK 6, mahasiswa mampu melakukan deteksi dini komplikasi atau penyimpangan pada asuhan kebidanan esensial kehamilan, penanganan awal kegawat daruratan maternal neonatal, serta kebutuhan konsultasi, kolaborasi, dan rujukan secara tepat. Bahan atau materi kajian pada mata kuliah asuhan kebidanan esensial pada kehamilan meliputi 1. Konsep dasar asuhan kehamilan, 2. Proses adaptasi, fisiologi, dan psikologis dalam kehamilan, 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, 4. Kebutuhan dasar ibu hamil sesuai tahap perkembangannya, 5. Komunikasi, edukasi, dan konseling terkait upaya promotif dan preventif pada asuhan kebidanan esensial kehamilan, 6. Konsep asuhan kebidanan esensial masa kehamilan, 7. Program atau kebijakan pemerintah terkait asuhan kebidanan masa kehamilan, 8. Dokumentasi asuhan kebidanan kehamilan, dan 9. Deteksi dini komplikasi penyimpangan dalam kehamilan.
Metode pembelajaran asuhan kebidanan esensial pada kehamilan menggunakan student-centered learning, collaborative learning, dan case-based discussion tergantung pada bahan kajian mata kuliah. Proses pembelajaran dengan metode sinkronus secara tatap muka melalui luring dan menggunakan Google Meet atau Zoom untuk tatap muka online atau daring, dan WhatsApp Group untuk diskusi langsung dan respon cepat saat kuliah berlangsung. Selain itu, pembelajaran juga dilakukan dengan asinkronus dengan menggunakan Edlink untuk mengunggah materi perkuliahan, video pembelajaran, serta tugas atau link artikel. Komponen penilaian asuhan kebidanan esensial kehamilan meliputi penugasan 30%, studi kasus 15%, kuis 15%, UTS 20%, dan UAS 20%, sehingga total keseluruhan adalah 100%. Referensi yang digunakan pada mata kuliah asuhan kebidanan esensial kehamilan meliputi buku, jurnal, modul, ataupun hasil penelitian dosen yang terintegrasi dalam RPS. Pembelajaran dilakukan selama 16 kali pertemuan yang terdiri atas 7 pertemuan sebelum UTS, pertemuan ke-8 berupa UTS, dan selanjutnya 7 pertemuan setelah UTS, dan pertemuan ke-16 berupa UAS. Demikian deskripsi mata kuliah yang terdiri atas 3 SKS teori pada semester 2. Berikut cuplikan video pembelajaran asuhan kebidanan esensial kehamilan pada pertemuan ke-15. Terima kasih. Oke, sudah hadir semua ya? Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Baik, senang sekali kita bisa bertemu lagi di mata kuliah asuhan kebidanan esensial kehamilan ya. Dan hari ini kita akan membahas dan belajar bersama mengenai topik manajemen kebidanan dan pendokumentasian asuhan pada kehamilan. Oke, sebelum kita memulai pembahasan pada hari ini, saya akan mereview sebentar ya terkait dengan perkuliahan di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya apa yang dibahas? Betul, deteksi dini penyimpangan pada kehamilan. Apa saja itu yang dideteksi? Misalnya, mau mendeteksi preeklamsia, apa yang harus diwaspadai? Betul, Akila, tekanan darah. Tekanan darahnya? Oke, tekanan darahnya tinggi ya. Selain itu, apalagi yang harus diwaspadai? Oke, Natasha, protein urinnya. Ada lagi selain itu? Pandangan kabur, terus odem, seperti itu ya. Baik, berarti masih ingat ya apa yang sudah didiskusikan di pertemuan sebelumnya. Baik, kita mulai pembahasan untuk hari ini, manajemen asuhan kebidanan dan pendokumentasian asuhan pada kehamilan. Nah, sebenarnya manajemen asuhan kebidanan ini sudah pernah kita bahas di semester sebelumnya ya. Di semester 1 itu sudah pada mata kuliah konsep kebidanan. Ada yang masih ingat? Masih ya? Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan manajemen kebidanan serta pendokumentasian asuhan pada kehamilan. Teman-teman mungkin ada yang masih ingat kenapa sih bidan itu harus menerapkan manajemen asuhan kebidanan? Kira-kira agar apa? Untuk? Betul sekali. Jadi kan tadi sudah deteksi dini ya. Dengan deteksi dini jadi bisa untuk mencegah komplikasi pada kehamilan. Nah, manajemen asuhan kebidanan ini ya, itu merupakan pendekatan ya atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh bidan untuk memperlakukan atau memberikan pelayanan pada pasiennya. Dan semua pelayanan yang diberikan atau asuhan yang diberikan itu harus didokumentasikan dalam pendokumentasian asuhan kebidanan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya.
Nah, kita bahas dulu tentang manajemen asuhan kebidanan, terutama pada kehamilan ya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ini secara sederhananya itu adalah cara atau langkah-langkah dari bidan untuk memberikan asuhan atau bagaimana memperlakukan seorang pasien ya secara lebih sederhananya apa sih yang kita lakukan ketika pasien itu datang sampai pulangnya. Oke, adapun tujuannya adalah yang pertama untuk meningkatkan kesehatan ibu dan juga janin, kemudian untuk mencegah komplikasi kehamilan, dan memberikan asuhan berkualitas dan juga aman. Nah, ini adalah definisi manajemen asuhan kebidanan berdasarkan Kemenkes nomor 320 tahun 2020 ya, tentang standar profesi bidan. Yang masih ingat yang pertama apa langkahnya? Pengkajian. Yang kedua, perumusan diagnosis kebidanan. Selanjutnya, perencanaan. Oke, terus selanjutnya implementasi. Lalu dilakukan evaluasi dari asuhan yang telah diberikan dan terakhir adalah pencatatan atau pendokumentasian. Nah, ini adalah langkah manajemen asuhan kebidanan menurut Varney ya. Ini sama dari 1 sampai 7 meliputi pengumpulan data. Pengumpulan data ini termasuk data subjektif dan objektif. Kemudian data yang sudah dikumpulkan itu nanti akan diinterpretasikan sehingga akan muncul diagnosis atau masalah yang terjadi pada ibu hamil atau pasien kita ini. Selanjutnya diidentifikasi kebutuhan dan juga masalah potensialnya, lalu perencanaan asuhannya sesuai dengan masalah dan juga kebutuhan pasien kita ini apa gitu ya. Lalu diimplementasikan perencanaannya, lalu dievaluasi. Oke, kita bahas dulu ke pendokumentasian asuhan kebidanan ya. Nah, pendokumentasian itu merupakan pencatatan ya, pencatatan segala asuhan atau pelayanan yang telah diberikan oleh bidan ya sesuai dengan manajemen kebidanan tadi mulai dari pengkajian ya baik subjektif maupun objektif, lalu diagnosisnya, perencanaannya, implementasinya sampai evaluasi itu semuanya didokumentasikan dan dicatat dalam dokumentasi kebidanan. Nah, biasanya kita dalam kebidanan itu menggunakan metode SOAP ya. Ada yang sudah pernah mendengar metode SOAP itu apa? Sudah. Coba disebutkan. Hailila, coba S itu kepanjangannya apa sih? Subjektif. Oke, betul sekali. Subjektif berarti data-data yang bisa masuk data subjektif ini kira-kira data apa? Nama ibu, betul. Kemudian identitas ya, keluhan. Oke, mungkin sedikit flashback teman-teman, pasti ada yang sudah pernah periksa ya, periksa ke dokter ataupun ke fasilitas pelayanan kesehatan ya. Ketika teman-teman datang ke fasilitas tersebut, apa yang dilakukan tenaga kesehatannya? Ditanya. Oke, coba Velia ditanya apa saja pernah periksa? Oke, keluhan. Sebelum ke keluhan, apa dulu yang ditanya? Biodata, betul sekali. Biodata, identitas, kemudian keluhan gitu ya. Kemudian kalau dalam konteks ibu hamil, itu yang ditanya adalah riwayat kesehatan ya. Kemudian riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah format pendokumentasian SOAP tadi ya. Tadi sudah dijawab bahwa S itu data subjektif. Kemudian kalau O adalah data objektif, betul sekali. Kemudian A itu analisis atau asesmen. Kemudian P itu penata laksanaan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ini kita kombinasikan antara manajemen kebidanan dan nanti dari asuhan tersebut akan kita masukkan ke SOAP bagian yang mana. Nah, manajemen asuhan kebidanan yang pertama itu adalah pengkajian yang meliputi data subjektif dan objektif ya. Kalau data subjektif tadi tentang identitas pasien, kemudian semua data yang berasal dari
pasien seperti itu ya. Kalau data O itu diukur melalui pemeriksaan fisik atau tes. Jadi hasil observasi atau hasil pemeriksaan. Nah, itu masuk langkah pertama manajemen asuhan kebidanan. Oke, ini ya tadi ya untuk data objektif meliputi pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Nah, pada pemeriksaan untuk data subjektif ya, data termasuk identitas, keluhan utama, riwayat menstruasi, dan riwayat-riwayat lainnya yang berasal dari pasien itu kita dokumentasikan pada bagian data S. Ya, kan ada SOAP ya, itu masuk ke dalam data S. Sedangkan untuk hasil pengkajian observasi atau objektif itu termasuk pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang itu didokumentasikan pada data O, betul sekali. Jadi sudah S dan O ya. Nah, selanjutnya manajemen kebidanan selanjutnya adalah interpretasi data dan juga diagnosis ya. Jadi kita interpretasikan data yang sudah kita dapatkan dari S dan O, kita analisis dan kita rumuskan diagnosisnya apa, kemudian masalah dan kebutuhannya ini apa. Nah, untuk langkah ini itu didokumentasikan pada bagian A ya, analisis atau assessment. Nah, contoh diagnosis kebidanan ya. Jadi kalau dalam kehamilan ya terutama, dalam kehamilan itu ada istilah gravida. Ada yang tahu gravida? Oke, gravida itu artinya kehamilan. Jadi kalau misalnya ada istilah gravida 1 atau disingkat G1, itu berarti kehamilan yang pertama, betul. Kemudian ada istilah para atau yang biasanya disingkat P. P itu berarti sudah pernah melahirkan berapa kali gitu ya. Kalau misalnya sudah melahirkan 2 kali, berarti P berapa? P2. P2. Kalau belum pernah melahirkan berarti P0, betul sekali. Kemudian A itu abortus ya. Nah, ini menunjukkan sudah pernah keguguran berapa kali. Kalau belum pernah keguguran maka A0. Kalau pernah keguguran sekali berarti A1. Oke, jadi itu data yang sudah diperoleh dari anamnesis ya atau pengkajian data subjektif itu nanti akan kita rumuskan diagnosisnya G, P, dan juga A-nya. Kemudian ditambahkan usia kehamilannya berapa minggu seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu merumuskan masalah potensialnya. Jadi ini identifikasi kemungkinan komplikasi yang bisa terjadi ya pada kasus tersebut. Ini berbeda-beda setiap pasien dan ini juga didokumentasikan pada bagian A atau analisis ya. Tujuan langkah selanjutnya yaitu perencanaan dan implementasi. Nah, perencanaan dan implementasi ini mirip ya. Kalau perencanaan itu kita dapatkan dari interpretasi data yang sudah kita rumuskan tadi ya, diagnosis, kebutuhan, masalahnya tadi. Kemudian kita rencanakan apa saja yang harus dilakukan pada pasien tersebut. Nah, implementasi tentunya adalah penerapan atau melakukan apa-apa saja yang sudah kita rencanakan sebelumnya, gitu ya. Nah, langkah ini didokumentasikan pada bagian P ya, atau penata laksanaan. Namun antara perencanaan dan implementasi ini ada bedanya ya. Kalau implementasi itu yang kita masukkan ke dokumentasi SOAP. Untuk perencanaan ini kan biasanya kata perintah ya, misalnya beritahukan, lakukan, edukasi, seperti itu. Tapi kalau yang kita catat dalam pendokumentasian P, itu berupa kalimat aktif. Contohnya, misalnya 1, memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pasien bahwa ibu dan janin dalam keadaan sehat. Seperti itu di bagian P. Dan di bagian P ini juga ada evaluasinya ya. Jadi di bawahnya dibuat evaluasi. Ada yang sudah pernah tahu evaluasi bagaimana caranya? Kalau misalnya tadi penata laksanaannya memberitahukan kepada pasien tentang kondisi pemeriksaan, berarti evaluasinya Ibu? Ibu? Oke, betul sekali. Ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaan. Nah, itu yang perlu dicatat ya. Jadi, bagian penata laksanaannya apa dan evaluasinya apa. Itu di bagian P-nya. Oke, ini ya evaluasi itu berbeda langkah ya di manajemen kebidanan, namun untuk pendokumentasiannya ada sama-sama di P. Terus saya evaluasi ya, ini ada studi kasus ya, boleh silahkan Safira dibaca kasusnya. Seorang perempuan 28 tahun
dan setelah kelas sejak 3 hari yang lalu. Ibu juga merasa khawatir karena ini merupakan kehamilan pertamanya. Sudah pernah 7 bulan. Riwayat dari kesehatannya, HPHP-nya 15 November 2025 dan vaksinasi persalinannya 22 Agustus 2025. Usia kehamilannya 35 sampai 36 minggu. Jika ada riwayat penyakit sistematis, hipertensi, diabetes mellitus atau asma. Oke, dari kasus ini ada yang bisa merumuskan diagnosisnya? Diagnosis kehamilan GPA tadi ya. Coba silakan salah satu, boleh Ananda Maharani. G berapa? G1, P0, A0, hamil? Oke, hamil 35 minggu gitu ya, dan diikuti dengan diagnosa janinnya. Kalau di data ini kan tidak ada ya, jadi kita diagnosis ibunya saja. Oke, betul sekali ya. G1 P0A0 hamil 35 minggu. Itu didapatkan dari ini ya, kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran. Betul sekali. Oke, kemudian kalau data-data ini nih misalnya mau didokumentasikan, itu masuk ke data mana? S atau O? A? S atau subjektif, betul sekali, karena berasal dari data atau perkataan dari pasien. Oke. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik. Ya, silakan Akila. Untuk analisa pada usia kehamilan, di sana kan tertulis 35 sampai 36 minggu ya. Ya. Untuk kita tulis di analisanya itu harus detail dengan harinya juga nggak, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau untuk dari studi kasus ini kan usia kehamilannya 35 sampai 36 minggu. Nah, teman-teman kan sudah dipelajari ya untuk menghitung usia kehamilan. Nah, di situ kan bisa rinci sampai berapa harinya ya, misalnya 35 minggu 2 hari. Nah, itu yang kita pakai adalah dari hasil perhitungan kita. Ya, dari HPHT-nya. Jadi nanti dari kasus tersebut juga harus dihitung terlebih dahulu ya dari HPHT-nya sampai hasil pemeriksaannya itu usia kehamilannya berapa. Seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, untuk mengukur kepahaman teman-teman semua dan sebagai evaluasi dari pembelajaran hari ini akan ada kuis melalui online ya. Silahkan disiapkan handphonenya dan silahkan di-scan QR code-nya atau bisa juga mengakses website ya, kemudian dimasukkan kodenya. Oke, masih kita tunggu. Oke, sudah masuk. Khairila, Anastasia, Yani, ya silakan masuk. Baru 8? Sembilan. Ada yang belum masuk? Sudah? Oke. Sudah masuk semua ya. Kita mulai, silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai mengerjakan kuisnya dan sebagian besar sudah bisa menjawab. Jadi saya anggap teman-teman sudah cukup memahami materi tentang hari ini ya. Baik, kesimpulan untuk pertemuan hari ini bahwa manajemen asuhan kebidanan itu adalah langkah-langkah yang menjadi pedoman seorang bidan untuk bisa memberikan asuhan atau pelayanan kebidanan, dan dalam konteks ini pada asuhan kebidanan atau asuhan kebidanan ibu hamil ya, kehamilan.
Dan setiap asuhan yang diberikan berdasarkan manajemen asuhan kebidanan itu harus didokumentasikan dalam pendokumentasian asuhan kebidanan metode SOAP. Dan itu harus dilakukan secara akurat, lengkap, dan benar. Seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Untuk minggu depan itu adalah UAS ya, hari ini pertemuan terakhir, jadi silakan disiapkan untuk UASnya minggu depan ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.